Beralih ke informasi lain, secara umum banyak orang yang mengetahui berdasarkan buku-buku pelajaran bahwa orang-orang purba itu hidup dengan cara yang sangat sederhana, dengan tingkat pengetahuan yang sangat rendah, dengan menjalani kehidupan primitif. Akan tetapi berdasarkan teks Al-Quran, manusia pertama yang hidup di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Apakah dengan demikian Nabi Adam alaihissalam ini termasuk manusia purba? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah biasanya terdapat pembahasan tentang sejarah manusia. Buku-buku tersebut pada umumnya menyebutkan kemungkinan adanya jenis makhluk yang disebut manusia purba. Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun silam. Beberapa sumber sejarah menggambarkan bahwa manusia purba tidak memiliki kosakata yang cukup untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi mereka lebih banyak dilakukan dengan isyarat tubuh. Mereka juga berkomunikasi melalui gambar dan simbol, seperti yang ditemukan di dinding-dinding bangunan kuno. Bahkan digambarkan mereka menggunakan sarana batu dalam aktivitas kehidupan mereka. Artinya, mereka tampak seperti manusia bodoh, tak berbudaya. Jika kondisi manusia purba demikian adanya, apakah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di bumi, kehidupannya seperti manusia purba yang digambarkan dalam sejarah? Melalui Al-Quran kita memperoleh informasi bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi sudah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari keterangan Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam sudah dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Nabi Adam alaihissalam dan generasinya dan generasi sesudahnya sudah memiliki pengetahuan tinggi untuk hidup di dunia. Lalu, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan manusia purba itu? Apakah manusia purba juga manusia-manusia pertama yang ada di muka bumi ini? Samakah manusia purba dengan Nabi Adam dan anak-anaknya pada masa awal kehadiran mereka di bumi ini? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pakar-pakar tafsir Al-Quran sepakat bahwa khalifah yang dimaksud pada ayat itu tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa dengan demikian Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, kemudian diturunkan ke muka bumi. Sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi, Nabi Adam telah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian maka Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia-manusia pertama yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga pernyataan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ini tampak tidak sejalan dengan informasi yang kita peroleh selama ini dari buku-buku tentang sejarah manusia. Jika Nabi Adam alaihissalam saja sebagai manusia pertama telah memiliki pengetahuan, tentu manusia yang datang setelahnya pun memiliki pengetahuan. Hal itu tampak semakin jelas dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Idris alaihissalam telah memiliki kemampuan menulis. Setelah Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Idris alaihissalam sebagai nabi. Banyak sumber-sumber keislaman menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia yang berpengetahuan dan berperadaban tinggi pada zamannya. Dialah yang dimaksud dengan nabi yang pandai menulis, seperti disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang nabi yang menulis di atas pasir. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir mengatakan, maksudnya adalah bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang memiliki kemampuan menulis, meneliti dan mendalami dalam ilmu perbintangan dan ilmu hitung. Ulama lain menjelaskan bahwa ilmu bintang yang dimaksud itu tidak berkaitan dengan ramalan nasib, tetapi lebih merupakan ilmu untuk mengetahui waktu-waktu beribadah.
Tampaknya informasi sejarah tentang manusia yang berkembang selama ini bersumber dari para ilmuwan yang mendukung teori evolusi. Mereka mengatakan bahwa makhluk yang mereka sebut sebagai manusia purba itu adalah sebuah missing link atau mata rantai yang hilang dari ras manusia. Akan tetapi, para ilmuwan modern terutama mereka yang berasal dari kalangan Islam sama sekali tidak mengakui keberadaan fosil manusia purba. Jika kita melihat latar belakang orang-orang yang mendukung teori evolusi ini, kita dapat mengerti mengapa mereka bersikap demikian. Mereka umumnya berlatar belakang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai pijakan yang kuat mengenai siapa sebenarnya manusia pertama yang menempati planet bumi ini. Dengan begitu, mereka akhirnya berasumsi bahwa manusia yang sekarang adalah berasal dari manusia purba, sebuah sosok yang mereka ciptakan sendiri. Dengan kata lain, ilmu yang mereka yakini benar itu tidak lain hanyalah dugaan belaka. Tidak ada dasarnya yang kuat dan dapat diterima dan diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini di dalam kitab sucinya Al-Quran. Allah berfirman, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Al-Quran Surah An-Najm ayat 28. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Melalui dua ayat ini, Allah hendak memberitahu kepada kita bahwa ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah ilmu yang memiliki dasar pijakan yang kuat, yang bersumber pada kitab suci, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78. Mengenai makhluk purbakala seperti manusia purba ini, termasuk juga hewan yang kita kenal dengan nama dinosaurus, belakangan ini sudah banyak disangkal oleh ilmuwan modern. Beberapa temuan terakhir justru menunjukkan bahwa teori tentang manusia purba itu tidak benar adanya. Dengan kata lain, manusia purba yang kita kenal selama ini sebenarnya tidak pernah ada wujudnya sama sekali. Sayangnya, teori tentang manusia purba yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang percaya kepada teori evolusi Darwin ini agaknya masih kita temukan di sejumlah buku pelajaran di sekolah. Ilmuwan-ilmuwan barat yang sebagian besar menganut teori evolusi Darwin memasukkan Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Padahal sejumlah temuan tengkorak yang ditemukan belakangan ini dan diperkirakan berusia jutaan tahun tidak ada yang mendukung teori itu. Ada jurang lebar yang tidak mungkin menghubungkan antara kera dan manusia. Akhirnya, karena perbedaan yang mencolok antara manusia dan kera ini, mereka kemudian mengeluarkan teori baru yang mereka sebut dengan mata rantai yang hilang. Apa yang diakui oleh penganut teori evolusi sebagai ras manusia primitif oleh banyak ilmuwan modern dipandang tidak lain dari variasi ras manusia modern yang mereka besar-besarkan. Faktanya, kata mereka, tidak ditemukan satu fosil pun yang mendukung teori evolusi mereka. Di sisi lain, banyak orang berkeyakinan bahwa manusia purba tidak mengubur jenazah anggota keluarganya yang meninggal dunia, tetapi membiarkannya begitu saja di tempat meninggalnya atau melemparnya jauh-jauh. Sementara Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa ketika dua anak Adam berkelahi yang mengakibatkan terbunuhnya salah seorang di antara mereka, Allah mengajarkannya cara mengubur jenazah saudaranya itu melalui burung gagak. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 30 dan 31. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, peringatan Isra dan Mi'raj telah berlalu, tapi ada buah tangan yang luar biasa didapatkan Nabi SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta, tempat ia berkeluh kesah, Al-Tahirah, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Dua sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya. Maka Rasul berangkat keluar Makkah, berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun memasuki daerah Taif. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif, bahkan anak-anak pun turut melemparinya, hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah, sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan, saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya, mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina, dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam sholat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa, menembus langit. Bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit, dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu, sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para Rasul, hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ke-7. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya memasuki tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib atau kasih sayang sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu terampuh untuk bersimpuh di hadapan Allah itu adalah waktu sholat. Buah tangan paling berharga yang dibawa oleh Nabi SAW sepulangnya dari Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Namun, apakah ini berarti bahwa sebelum Isra dan Mi'raj belum ada ibadah sholat? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah sholat di malam hari. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 2. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah SAW. Beliau menjawab, pernahkah kamu membaca surat ini, surat Al-Muzammil? Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat malam seperti di awal surat ini.
Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam selama setahun, sampai kaki mereka bengkak. Dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk sholat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini, sehingga sholat malam hukumnya anjuran setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu intinya, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun, tidak ada keterangan yang jelas tentang tata cara sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Ulama kontemporer mengungkapkan saat ditanya tentang masalah ini bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu a'lam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansuh atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyas Syakir pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah dengan syarah Az-Zarqani. Disebutkan, cara sholat ini memang diperselisihkan. Apakah sholat wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat wajib. Dan sebagian mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan dalam kasus semacam ini tidak memiliki dampak dalam pengamalan. Namun yang lebih penting adalah bahwa sholat menjadi senjata bagi Nabi SAW untuk menghadapi semua persoalan hidup dan dakwahnya. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar menjadikan sholat sebagai penolong dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Maka sebagaimana disebutkan oleh Huzaifah bahwa Rasulullah jika ditimpa masalah yang sulit juga selalu memohon pertolongan pada Allah dengan mengerjakan sholat. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seseorang mengadukan persoalan kepada Allah. Sholat juga tempat seorang muslim beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Itu sebabnya dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat." Apalagi dalam sholat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka sholat yang akan jadi penolong bukanlah sholat sembarang sholat, tapi sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunnahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 9. Dengan memperbaiki sholat, kita telah menjadikannya sebagai pembantu kita di hari kiamat kelak. Demikianlah sifat terpuji mereka Allah sebutkan dalam surat An-Nur dalam firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Wallahu a'lam. Beralih ke masalah lain.
Menyimpan rahasia merupakan masalah yang tak mudah bagi siapapun. Tapi rahasia adalah amanat yang kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana generasi terbaik Nabi SAW menyimpan rahasia? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, zaman ini begitu sulit menyimpan rahasia. Bila ada rahasia, selalu ada saja pihak yang mencoba menyebarkannya. Celakanya lagi, rahasia yang terungkap itu begitu mudah menyebar, bukan dari mulut ke mulut, tapi melalui media massa. Sehingga tak hanya orang-orang sekitar yang mulai tahu, bahkan seluruh tanah air. Ini musibah yang sangat besar, karena menyimpan rahasia itu bukan masalah sederhana. Karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan. Allah berfirman, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu kuat menyimpan rahasia yang diamanahkan untuk menyimpannya. Salah satunya Huzaifah bin Yaman. Pada perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW kembali bersama sahabatnya ke Madinah, sekelompok kaum munafik bermaksud untuk membunuh Nabi dengan melemparkan Nabi dari atas bukit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan rencana jahat orang-orang munafik itu kepada nabinya. Bahkan Nabi diberitahu nama-nama orang munafik yang merencanakan itu semua. Akan tetapi Nabi SAW merahasiakan pada umatnya nama-nama orang munafik itu. Namun Nabi memberitahukan nama-nama orang munafik di antara sahabat-sahabatnya itu kepada Huzaifah bin Yaman dan berpesan agar rahasia itu disimpan, tidak menyebarkannya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di sini Huzaifah bin Yaman mendapat kepercayaan Nabi untuk menyimpan rahasia ini. Huzaifah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau perintahkan saja untuk membunuh mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya." Lalu Nabi SAW meminta Huzaifah bin Yaman untuk selalu mengikuti gerakan orang-orang munafik itu dan memonitor segala kegiatan mereka untuk mengantisipasi bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Selain memiliki sifat-sifat mulia, Huzaifah juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Tapi sejak diperintahkan Nabi untuk menjaga rahasia nama-nama orang munafik itu, ia pernah berkata, "Aku pernah melihat sesuatu yang sebelumnya pernah aku lupakan, tapi aku segera mengenalnya. Sebagaimana halnya seseorang mengenal sahabatnya apabila sahabatnya itu sempat menghilang, lalu ketika ia lihat, ia segera mengenalnya." Sejak hari itu Huzaifah dijuluki sebagai orang kepercayaan rahasia Rasulullah SAW. Dan Huzaifah tak pernah mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibn Khattab mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyampaikan secara rahasia nama orang-orang munafik kepada Huzaifah ibn Yaman, Umar bin Khattab begitu khawatir dan segera menemui Huzaifah. Umar bertanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah, mohon engkau jawab, apakah aku termasuk orang munafik?" Awalnya Huzaifah tidak mau menjawab, tapi karena kasihan melihat Umar bin Khattab, Huzaifah menjawab, "Tidak, tapi aku tidak bisa menjamin seorang pun selainmu." Hal itu ia katakan agar ia tidak menyebarkan rahasia yang telah diamanahkan Rasulullah SAW kepadanya. Ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW dan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab kembali bertanya kepada Huzaifah, "Apakah ada di antara pejabat-pejabatku di berbagai daerah yang termasuk orang munafik?" Huzaifah menjawab, "Iya, ada satu." "Siapa dia?" tanya Umar. "Tidak akan aku sebutkan." Tapi tidak berapa lama setelah itu Umar bin Khattab mengetahui siapa orang yang dimaksud, sehingga ia segera memecatnya dari jabatannya. Huzaifah begitu kuat memegang amanah rahasia Nabi SAW, sampai-sampai Umar bin Khattab terus mengikuti perkembangan orang-orang munafik melalui gerak-gerik Huzaifah. Jika ada salah seorang kaum muslimin yang meninggal, Umar bin Khattab segera bertanya tentang Huzaifah. Jika Huzaifah ikut menyolatkannya, maka ia juga akan menyolatkannya. Tapi apabila Huzaifah tidak ikut menyolatkannya, maka Umar juga tidak akan ikut menyolatkannya, karena orang munafik tidak pantas disolatkan. Selain Huzaifah, putri Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra juga menjadi teladan bagaimana menyimpan rahasia.
Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kami semua para istri Nabi SAW sedang berada di sisi beliau pada saat itu. Kemudian menghadaplah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan seperti cara jalannya Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW melihatnya, beliau pun menyambutnya dengan baik dan bersabda, selamat datang wahai putriku. Fatimah disuruhnya duduk di sebelah kanannya, atau menurut riwayat lain di sebelah kirinya. Seterusnya Nabi SAW membisikinya, lalu Fatimah menangis dengan tangisnya yang keras sekali. Setelah beliau SAW melihat kegelisahan putrinya, lalu dibisikinya sekali lagi. Fatimah pun tertawa. Aku berkata kepada Fatimah, engkau telah diistimewakan oleh Rasulullah SAW di antara sekalian istri-istrinya dengan dibisiki, kemudian engkau menangis. Sesudah Rasulullah SAW berdiri dari tempatnya, lalu aku bertanya kepada Fatimah, apakah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW padamu itu? Fatimah menjawab, aku tidak akan menyiar-nyiarkan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah SAW wafat, aku pun berkata kepada Fatimah, aku sengaja hendak bertanya kepadamu dengan cara yang sebenarnya, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fatimah menjawab, sekarang aku akan memberitahumu. Adapun yang dibisikkan oleh beliau SAW pada pertama kalinya, yaitu beliau SAW memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril dahulunya memberikan kepadanya wahyu dari Al-Quran itu dalam setahun sekali, sedang sekarang dalam setahun diberikan 2 kali. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui tentang datangnya ajalku itu, melainkan tentu sudah dekat. Maka dari itu bertakwalah engkau dan bersabarlah. Sesungguhnya saja sebaik-baiknya salaf, pendahulu bagimu adalah aku. Karena itu lalu aku menangis, sebagaimana tangisku yang engkau lihat dulu itu. Selanjutnya setelah beliau SAW melihat betapa kegelisahan hatiku, lalu aku dibisikinya untuk kedua kalinya. Lalu beliau bersabda, wahai Fatimah, tidakkah engkau suka jikalau engkau menjadi penghulu dari seluruh wanita dari kalangan kaum mukminin, atau penghulu dari seluruh wanita dari kalangan umat ini? Oleh karena itu maka aku pun tertawa, sebagaimana yang dulu engkau lihat. Muttafaq alaihi. Inilah teladan para penjaga rahasia. Karena rahasia itu amanah yang harus dijaga, bukan justru diumbar atau bahkan disiarkan. Bahkan rahasia pribadi sekalipun hendaknya dijaga untuk tidak disebarkan. Apalagi jika rahasia itu menyangkut harga diri, keburukan yang telah ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib hukumnya untuk menjaganya dan tidak menyebarkannya. Allah bahkan mengancam orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali al-muhajirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk, jelek ini dan itu. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh keesokan harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.